Setelah penemuan 5 sumur artesis di Batavia, pembahasan kita lanjutkan tentang sumur artesis yang berlokasi di segitiga perapatan Jakarta Pusat. Ukuran sumur ini tergolong besar ya, dan sepertinya 11-12 dengan sumur yang berlokasi di Koningsplein North atau dekat Istana Negara. Sumur ini juga memiliki banyak ornamen, namun dibanding sumur di Koningsplein North dalam hal banyaknya ornamen, dia masih kalah. Sumur yang di perapatan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1870-an, sedang dokumentasi tertuanya adalah tahun 1880. Di kota Batavia sendiri, tempat penampungan air atau water reservoir ini mulai ditinggalkan sejak tahun 1922, dan bangunannya semua sudah dihancurkan. Bangunan sumur artesis yang masih tinggal satu unit saja, yakni yang di Jalan Matraman Raya, yang sekarang menjadi bagian dari kantor Telkomsel. Kita mulai ya. Saat itu sumur perapatan belum lagi hadir, namun lahan bakal lokasinya nanti itu memang sudah berbentuk segitiga. Kontur lahannya agak sedikit menanjak jika meninggalkan fotografer atau ke arah barat. Oh iya, fotografer membelakangi jembatan dan menghadap ke barat. Fotografer menghadap ke jalan yang bercabang di depannya. Kedua jalan ini adalah merupakan Jalan Arif Rahman Hakim yang dipecah dua. Jika mengambil jalan yang ke kiri, maka nantinya akan menemui Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, sedang jalan yang ke kanan nantinya akan menemui Jalan Kebon Sirih. Pada bagian ini, saya sertakan juga dokumentasi jembatan perapatan agar orientasinya di lokasi itu menjadi jelas. Seperti disebutkan di atas, bahwa sumur artesis perapatan dibangun sekitar tahun 1870-an. Sedangkan dokumentasi awal sumur ini diabadikan pada tahun 1880. Tidak ada keterangan tahun yang biasanya terdapat pada bagian atas suatu bangunan sumur. Di belakang bangunan sumur ini adalah perumahan penduduk. Sumur ini diapit oleh Jalan Arif Rahman Hakim yang saat itu masih belum beraspal. Saat itu di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim berjejer pohon tinggi yang berdaun rindang sehingga kesan teduhnya sangat terasa. Pada dinding di sisi kiri dan sepertinya juga kanan bangunan sumur masing-masing dipasang 2 titik keran sebagai awal keluarnya air bersih yang akan dikonsumsi oleh warga sekitar perapatan. Kalau dari atas, bentuk sumur ini akan terlihat seperti elips. Cukup banyak ornamen pada eksterior bangunan sumur, namun hanya ada satu patung cantik yang terpasang pada dinding yang menghadap ke barat. Pada dokumentasi tahun 1895, terlihat ada perubahan yang penting di sekitar bangunan sumur, yaitu hadirnya tiang listrik yang berarti kota Batavia sudah mulai menggunakan tenaga listrik. Di bagian awal sudah dijelaskan ya, bahwa sumur artesis di kota Batavia mulai ditinggalkan sejak tahun 1922, dan bangunannya semua sudah dihancurkan, termasuk sumur ini. Pada dokumentasi sekitar tahun 1922-1942, fisik bangunan sumur sudah tidak ada lagi, namun lahan segitiga eks lokasi sumur masih eksis hingga sekarang. Di bekas lokasi sumur itu tumbuh pohon besar dan juga rindang. Perhatikan ada perubahan pada model tiang listriknya dibanding dengan dokumentasi sebelumnya, yaitu tahun 1910. Perubahan lainnya adalah permukaan Jalan Arif Rahman Hakim yang sudah diaspal mulus, serta kawasan ini semakin asri saja. Selanjutnya adalah kita bisa melihat bagaimana situasi perapatan yang ditata ulang setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dokumentasi sekitar tahun 1970-an, di mana pada segitiga perapatan yang di sisi barat dibangun monumen Tugu Tani sebagai simbol persahabatan antara negara Indonesia dengan Uni Soviet kala itu. Sementara itu, satu unit hotel megah hadir di kawasan perapatan, yakni Hotel Arya Duta. Agar orientasi kita tidak keliru,
maka saya lampirkan juga dokumentasi berupa peta dan foto udara di atas segitiga perapatan pada tahun 1931 dan tahun 1943, serta tangkapan layar dari Google Earth yang terkini. Sekian, terima kasih. Please like, comment, and subscribe.